Ada yang menjadi catatan khusus bagi saya mengenai alpukat kelut. Ini adalah alpukat kelut yang saya tanam di dataran rendah kisaran 20 mdpl. Dan ternyata alpukat kelut ini termasuk tanaman alpukat yang jenis mudah untuk berbunga ya. Di tampilan pohonnya yang belum begitu besar, ini masih dalam kisaran setinggi saya lah, antara 170 sampai 180 cm, hampir 2 meter lah mungkin ini tingginya. Dan ukuran batangnya juga belum begitu besar, ini kira-kira sebesar lengan lah ya. Tetapi alpukat kelut ini mengeluarkan bunga, dan juga bunganya itu banyak. Di ujung-ujung percabangan kecil ada bunga. Alpukat kelut ini yang saya tanam ini pohon kedua ya. Pohon kedua. Dan belum pernah saya mencicip rasa buahnya. Belum pernah berbuah sampai berbuah jadi. Ini saya lupa apakah bunga pertama atau sudah pernah berbunga sebelumnya. Kurang begitu saya perhatikan, kurang begitu saya catat. Tetapi untuk alpukat kelut sendiri, saya tanam itu ada 2 batang. Yang batang satu lagi juga pernah berbunga ya. Untuk ukuran kurang lebih juga sama, hampir seperti ini. Jadi alpukat kelut ini ternyata cukup adaptif juga ya, ditanam di dataran rendah. Daerah yang tidak begitu jauh dari pantai, sekitaran 20 mdpl. Ketinggian sekitar 20 mdpl. Alpukat kelut kita tahu bahwa buahnya itu berukuran besar, sedikit lonjong, agak memanjang ke bawah begitu ya, dengan warna daging kuning, dan kulitnya bisa dikelupas. Mungkin rekan-rekan juga pernah nonton video bagaimana alpukat kelut. Mungkin rekan-rekan yang berada di dataran rendah juga ada yang menanam alpukat kelut ini. Ada yang baru mulai menanam atau sudah 1 atau 2 tahun menanam. Nah, bagi yang baru menanam atau baru berniat untuk menanam alpukat kelut, maka ini saya tampilkan bahwa alpukat kelut itu bisa ditanam di dataran rendah meskipun daerah ini panas. Dia bisa beradaptasi, bisa tumbuh. Tumbuhnya cukup baik walaupun mungkin tidak seoptimal yang lain ya. Dan juga dia bersifat mudah untuk berbunga. Ini mengeluarkan bunga. Saya tidak begitu pasti ini tanggal dan tahun menanamnya, karena waktu itu ini pohon yang ini tidak saya catat ya. Tidak ada perlakuan khusus di alpukat kelut ini. Tidak ada perlakuan-perlakuan tertentu yang ditujukan untuk merangsang keluarnya bunga. Ini keluarnya secara alami saja. Tidak ada batang yang saya kerat-kerat ya, tidak ada perlukaan-perlukaan, tidak ada bacokan-bacokan, tidak ada tusukan-tusukan. Ini memang
murni keluar secara alami tanpa ada perlakuan khusus. Tentu saja kalau untuk habitat optimalnya mungkin ya, ini perkiraan saya, kalau ini ditanam di dataran rendah ataupun dataran tinggi mungkin lebih bagus lagi hasilnya, bisa lebih subur dan lebih cepat untuk produktif. Tetapi saya sampaikan, ini kita lihat bersama bahwa alpukat kelut itu ternyata bisa tumbuh dengan baik dan juga bisa berbunga di daerah dataran rendah. Ya, semoga bunga yang mulai bermunculan ini setidaknya ada yang menjadi buah, 1 atau 2, sehingga saya bisa untuk mencicipi bagaimana rasanya alpukat kelut, tanaman kita sendiri di pekarangan kita sendiri di samping rumah. Nah, sederhana, singkat saja video siang menjelang sore ini. Rekan-rekan yang pernah bertanya atau yang ingin tahu apakah alpukat kelut cocok ditanam di dataran rendah, maka inilah saya tampilkan bagaimana menurut rekan-rekan, apakah ini cocok atau tidak. Tetapi inilah yang terjadi, tanaman ini sudah mulai belajar mengeluarkan bunga-bunga ya, di ukurannya yang belum begitu besar. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Jangan lupa untuk subscribe, dukung channel ini untuk tumbuh terus dan berkembang. Kita berbagi bersama, belajar bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.